Boleh kita datang kepada orang yang sedang nazak meskipun tidak diundang. Kalau walimah itu nggak boleh hadir kalau tidak diundang. Kalau di situ ditulis suami istri yang datang dua, nggak boleh bawa anak. Kalau di situ ditulis keluarga semua bawa, boleh. Kemudian faedah hadis yang kedua, diperbolehkan menjenguk orang yang sedang nazak, menghadiri orang yang sedang nazak yang tanpa diundang. Berbeda dengan orang yang walimah. Kalau walimah itu nggak boleh hadir kalau tidak diundang. Kalau di undangan hanya ditulis nama suami, yang hadir cukup suami atau istri, hanya satu orang. Itu undangan. Kalau di situ ditulis suami istri yang datang dua, nggak boleh bawa anak. Kalau di situ ditulis keluarga semua bawa, boleh. Loh iya, kan ditulis undangan keluarga fulan, jadi seluruh keluarga boleh. Itu. Nah, bagaimana kalau membawa anak, mungkin drivernya dan seterusnya? Jangan makan dulu, salaman dulu, minta izin. Saya membawa anak dan satu orang lagi, boleh saya ikut makan? Oh ya silahkan, kalau itu baru halal. Jadi jangan langsung makan dulu, ya. Kalau di kita kan gitu, sambil nunggu antri makan dulu. Ya kalau sesuai dengan ini nggak masalah, haknya. Tetapi kalau ada tambahan, ini yang. Nah, mari kita lihat. Ada sebuah kisah yang begitu luar biasa. Faedah ini saya akan share dulu, biar nanti bisa dijadikan rujukan. Boleh kita datang kepada orang yang sedang nazak dan saat itu ya walaupun tidak diundang. Sekali lagi, walaupun tidak diundang. Seperti apa? Mari kita lihat sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Musayyib rahimahullah, dari bapaknya. Ketika itu Abu Thalib menghadapi nazak, sakratul maut. Nabi SAW masuk menemuinya. Ketika Abu Jahal ada di sampingnya, beliau SAW berkata, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala." Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Terus menerus Rasulullah membujuknya untuk mengucapkan kalimat tauhid ini tadi. Namun mereka berdua pun juga tidak kalah saingannya. Terus mengulang kalimat-kalimat itu tadi, yang akhirnya Abu Thalib mati dalam agama Abdul Muthalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini contoh yang pertama. Jadi boleh kita datang kepada orang yang sedang nazak meskipun tidak diundang. Bahkan apabila tetangga itu non muslim. Lah Abu Thalib bukan muslim. Tapi kedatangan Rasulullah mengajak.
untuk biar masuk Islam. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Seorang anak Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Beliau duduk di samping kepalanya. Beliau menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Beliau berkata, masuk Islamlah. Anak ini selalu memandang kepada bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya, ia berkata, taatilah Abul Qasim atau Rasulullah. Maka dia pun masuk Islam lalu meninggal dunia. Ini loh yang disebut dengan meninggal husnul khotimah. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka dengan perantaraanku. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Oleh karena itu Rasulullah dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatimiha. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan akhirnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Masya Allah. Perhatikan ini. Dua kisah. Rasulullah mendatangi pamannya dan Rasulullah mendatangi anak dari anak Yahudi. Ini yang dilakukan Rasulullah. Karena saat detik-detik terakhir inilah hal terpenting berdasarkan hadis yang terakhir yang ana sampaikan tadi, innamal a'malu bi khawatimiha. Segala sesuatu itu, amalan itu tergantung dengan akhirnya. Maka diharapkan para hadirin wa iyyakum rahimahumullah, istiqomahlah dalam kebaikan. Meskipun sedikit, meskipun kecil, istiqomahlah. Istiqomah itu kunci sukses. Insya Allah itu. Apalagi dalam keadaan yang seperti sakratul maut. Kemarin dahsyatnya seperti apa sudah kita sampaikan. Akal sehat kita sudah tidak mampu menguasai jiwa kita, sehingga hanya amal-amal kita pada saat itu yang sangat membantu kepada kita. Wallahu a'lam. Kemudian ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, diperbolehkan memberikan nasihat agar bisa sabar, ikhlas, dan ridho. Karena tidak ada kondisi yang terbaik dari seorang hamba, yang kemarin juga sudah ana sampaikan, bahwa yang namanya kesabaran, yang namanya keikhlasan dalam menghadapi musibah akan menjadikan lahan yang luar biasa. Lihat kemarin sakratulnya seorang mukmin, kabar gembira, karena banyak sekali yang bisa dijadikan penebus dari dosa-dosa dan sekaligus mengangkat derajatnya sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan bersih dari dosa. Baik, mari kita perhatikan bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang yang sedang terkena musibah itu.
Kalau kita tidak pandai-pandai, bisa jadi kita dikatakan, antum tidak merasakan apa yang sedang saya rasakan, kan gitu. Kebanyakan orang kan gitu. Maka mari kita lihat, ini ada sebuah kisah yang begitu fenomenal. Yang kisah ini kalau kita sikapi, Masya Allah, ini mungkin 1000, sejuta, satu. Kalau biasanya 1001 kan gitu. Ditambahi kita 1.000.001. Mau dinaikin lagi silahkan. Kisah ini yang menakjubkan ini terjadi di satu keluarga, Ummu Sulaim, di mana kisah ini kisah yang penuh menarik untuk kita sampaikan kepada kita semuanya, insya Allah. Dengan kisah ini luar biasa. Apa kisahnya? Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa putra Abu Thalhah sakit. Ketika itu Abu Thalhah sedang ada keperluan sehingga harus keluar rumah. Lalu putranya tersebut meninggal dunia. Yang menghadapi siapa berarti? Ibunya, Ummu Sulaim tadi. Ketika Abu Thalhah kembali, ia berkata, apa yang dilakukan oleh putraku? Karena yang ditinggal tadi dalam keadaan sakit. Ia sedang dalam keadaan tenang. Gimana enggak tenang, namanya sudah meninggal. Tenang. Ketika itu Ummu Sulaim pun mengeluarkan makanan untuk makan malam dengan suaminya. Ia pun menyantapnya, Abu Thalhah tadi. Kemudian setelah itu Abu Thalhah, nanti di riwayat yang lain disebutkan, itu menjimai istrinya. Ketika selesai memenuhi hajatnya, baru sang istri mengatakan kabar meninggalnya putranya Thalhah tiba pada pagi hari. Bayangkan semalam itu enggak dikisahkan, enggak diceritakan kalau anaknya sudah tiada. Begitu mendengar, maka Abu Thalhah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang hal itu. Rasul pun bertanya, apakah malam kalian tersebut seperti berada di malam pertama? Abu Thalhah menjawab, iya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, Rasul mendoakan, Allahumma barik lahuma, ya Allah, berkahilah mereka berdua. Masya Allah, sabarnya luar biasa yang namanya Ummu Sulaim itu. Kemudian dari hubungan mereka tersebut lahirlah seorang laki-laki, dan Anas berkata bahwa Abu Thalhah berkata padanya, jagalah dia ya sampai engkau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas pun membawa anak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pun juga menitipkan membawa beberapa butir kurma bersama bayi tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anak tersebut lantas berkata, apakah ada sesuatu yang dibawa dengan bayi ini? Mereka berkata, iya, ada sebutir kurma. Ya, ada beberapa butir kurma. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan mengunyahnya. Kemudian beliau ambil hasil kunyahannya tersebut
diberikan ke mulut dan meletakkan di mulut bayi tersebut. Inilah yang disebut dengan tahnik. Jadi kalau bayi yang baru lahir itu yang sunnahnya ditahnik. Tahnik itu kurma dikunyah, kemudian ambil, leletkan sedikit saja ke mulut si baby tersebut. Masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai anak tersebut dengan nama Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di kisah yang lain yang diriwayatkan Muslim saja, kalau ini tadi riwayatnya Bukhari dan Muslim. Kalau diriwayat Imam Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an, hampir sama, akan tetapi ada yang berbeda. Yang membedakan apa? Pada saat itu Ummu Sulaim berdandan begitu cantiknya, belum pernah ia berdandan secantik itu. Ini yang membedakan. Abu Talha juga terheran-heran. Kenapa ini? Kok bisa ada dandan secantik? Belum pernah selama menjadi pasangan ini tadi dandan secantik itu. Seorang wanita itu dandan yang tercantik boleh enggak? Boleh ketika di rumah. Ya, seperti itu. Kemudian terjadilah tadi, begitu terjadi dan seterusnya hampir sama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abu Talhah tadi, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam malam kalian. Wallahu a'lam. Ini nasihat yang sangat berharga. Bagaimana seseorang bisa menghadapi sakratul maut, kematian putra tercintanya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan penuh ketenangan luar biasa, ma'asyar muslimin. Ini sangat jarang sekali terjadi. Ini sangat sulit sekali diambil contoh-contoh yang lain. Semoga dengan kisah ini bisa memberikan kita, bisa menghadapi segala yang terjadi tersebut. Wabil khusus materi kita dalam hal ini adalah sakratul maut ini bisa kita hadapi dengan tenang nanti, insya Allah itu.